Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Rahmadita Pratiwi. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai kerusakan lingkungan serta dampak dan solusi loh. Anak-anak, sebelumnya sudah pernah mendengar belum apa itu pengertian lingkungan hidup? Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya loh. Kemudian, ada apa saja sih faktor dari kerusakan lingkungan? Faktor dari kerusakan lingkungan dibagi menjadi dua faktor loh. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal berupa kerusakan dari dalam bumi atau alam itu sendiri, atau juga murni peristiwa alam seperti meletusnya gunung berapi, gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang diakibatkan oleh ulah manusia seperti pencemaran, eksploitasi berlebihan, perusakan terhadap alam, dan sebagainya. Yang akibatnya akan terjadi kerusakan dan bencana alam seperti banjir, gundulnya hutan, larinya satwa-satwa, dan tercemarnya udara. Nah, di sini ada beberapa contoh loh dari kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh manusia. Yang pertama yaitu ada deforestasi atau disebut juga dengan penebangan hutan secara liar. Deforestasi terjadi ketika penebangan pohon dilakukan secara masif, mengakibatkan hilangnya hutan dan kehilangan keanekaragaman hayati. Aktivitas manusia seperti pertanian, perladangan, dan pembangunan infrastruktur seringkali menjadi penyebab utama dari deforestasi. Proses ini dapat merusak ekosistem, mempercepat perubahan iklim, dan mempengaruhi banyak spesies lainnya. Lalu ada pencemaran udara dan air. Pencemaran udara dan air memiliki dampak buruk loh bagi kesehatan manusia, hewan maupun tumbuhan. Emisi gas beracun dan zat-zat kimia yang dilepaskan ke udara dan air dapat menyebabkan penyakit pernapasan, pencemaran air minum, dan merusak ekosistem air. Kemudian yang ketiga ada degrasi tanah. Degrasi tanah mencakup pemerosotan kualitas tanah akibat aktivitas manusia seperti penggunaan yang berlebihan atau praktik pertanian yang tidak berkelanjutan. Tanah yang terdegrasi dapat kehilangan kesuburan, struktur, dan produktivitasnya sehingga dapat menyebabkan erosi tanah, penurunan hasil pertanian, dan degrasi lingkungan secara keseluruhan. Lalu yang keempat ada perubahan iklim. Perubahan iklim melibatkan perubahan suhu global, pola cuaca ekstrim, dan peningkatan emisi gas rumah kaca. Aktivitas manusia, terutama pada saat pembakaran bahan bakar fosil, menjadi faktor utama loh dalam meningkatnya emisi gas rumah kaca. Perubahan iklim memiliki dampak yang sangat luas, termasuk kenaikan permukaan air laut, kenaikan suhu global, dan perubahan pola cuaca yang tidak stabil. Kemudian yang terakhir ada banjir. Banjir disebabkan karena curah hujan yang tinggi, luapan air sungai, dan juga pasang surut air laut. Bencana banjir juga terjadi karena kegiatan manusia, seperti pembuangan sampah di saluran air dan penggundulan hutan serta hilangnya tanah resapan air. Banjir seringkali melanda wilayah yang luas dan sangat juga merugikan masyarakat. Kerugian yang terjadi akibat banjir dapat berupa kerusakan fisik, korban jiwa, munculnya penyakit, kekurangan persediaan air bersih, dan bahan pangan. Nah, yang terakhir, apa saja sih solusi atau upaya dari kerusakan lingkungan? Antara lain, yang pertama dengan melakukannya reboisasi atau menanam kembali hutan yang gundul. Kemudian yang kedua, melakukan 3R atau disebut dengan reduce, reuse, dan recycle. Metode 3R ini dapat mengurangi sampah yang dibuang ke lingkungan. Lalu yang ketiga, menghemat penggunaan bahan bakar fosil. Penggunaan bahan bakar fosil ini seperti gas alam, minyak bumi, dan batu bara mengemisikan polusi udara seperti karbon dioksida yang dapat merusak lingkungan. Kemudian yang terakhir, mencegah polusi, baik polusi air, tanah, dan juga udara. Caranya adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakar sampah terutama yang terbuat dari plastik, dan juga tidak membuang limbah air ke sungai, danau, dan juga laut. Mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you anak-anak.